kehancuran dan kehancuran. Dan kalau sudah berbicara abad 15 Hijrah, abad di mana umat Islam harus tampil, ini yang harus dimulai, ini yang harus kita perlihatkan. Kapan kita menyusun diri sebagai satu kekuatan yang memungkinkan dengan kekuatan itu kita mampu mentaati dan mematuhi ajaran Islam ini secara utuh. Untuk kemudian dengan demikian Allah akan berkenan memberikan bantuannya, sehingga umat Islam ini diminta tidak diminta, dia memang sudah merupakan satu potensi yang dapat memecahkan problema-problema sosial dan budaya, politik, ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat setempat di negara di mana umat Islam itu berada. Alangkah bahagianya negara kita Republik Indonesia berdasarkan Pancasila ini, kalau umat Islam yang katakanlah 5-10% merupakan satu kekuatan yang real, yang salatnya, puasanya, zakatnya dimonitori, dipertanggungjawabkan, dideteksi terus oleh satu tim yang bertanggung jawab untuk itu, yang betul-betul dilakukan dengan penuh kesadaran, dipimpin oleh seorang imam, seorang pemimpin yang bertanggung jawab dunia akhirat. Apakah tidak merupakan satu kekuatan yang membuat yang selama ini merupakan khayalan atau merupakan satu kenyataan? Bapak dan saudara-saudara, dalam kualitas yang masih rendah, dalam voltase yang belum dapat dibanggakan, atau katakanlah belum berangka, tapi kita sudah mulai. Sebab kita tidak usah terlalu muluk, tidak usah terlalu serem Bapak dan saudara. Memang si idealnya kafatan linas dan rahmatan lil alamin, bagi syahadat yang memang sudah dapat dipertanggungjawabkan bobotnya, kadar kualitasnya. Tapi dengan penuh kesadaran kita, apa salahnya kita mengatakan cukup areal gunung tembak saja, kita akan coba demonstrasikan Islam di sana, kemampuannya dan kekuatannya yang ditopang oleh syahadat yang mulai mengakar. Dengan area 100 hektar kita akan demonstrasikan di panggung sejarah kehidupan umat manusia di dunia, bahwa memang dengan Islam akan menjadi satu kekuatan yang insya Allah akan mampu, walaupun dalam kualitas yang rendah, mampu memberikan pemecahan terhadap problema-problema yang bisa dikembangkan sesuai dengan kemampuan kita meningkatkan kualitas syahadat kita. Bagaimanapun kecilnya apa yang kita lakukan di Gunung Tembak sekarang, sudah bisa menjadi satu contoh, sudah bisa disebut mengatasi persoalan perumahan rakyat, ya walaupun jumlahnya tidak sampai ribuan, tapi ini sudah modal dasar. Kita berhasil mengatasi persoalan perumahan yang rapi, yang tertib, yang indah, yang asri, bukan segala cerita dan berteori. Dengan modal dana yang begitu minim, sudah merupakan satu langkah awal yang bisa dikembangkan dan bisa diteruskan. Mengatasi persoalan pengangguran dengan apa yang kita buat itu sudah merupakan satu pemecahan terhadap problema yang masih dihadapi oleh pemerintah sekarang, walaupun dalam kadar yang rendah. Tapi dibandingkan dengan modal dana yang dimiliki, sudah terlalu hebat, sudah terlalu hebat. Dibandingkan dengan keterbatasan fasilitas, sudah terlalu cukup untuk kita syukuri. Mengatasi kenakalan remaja, alhamdulillah, kita sudah memberikan jawaban, walaupun dalam kualitas yang memang masih rendah. Tapi ini sudah satu modal dasar, semuanya bisa dikembangkan lebih jauh dan lebih jauh lagi. Dan malah kalau bertanyakan bagaimana bentuknya masyarakat Pancasilais yang diinginkan oleh peletak dasar daripada negara ini, kita dapat sorong bahwa masyarakat yang ditempah, yang dibina, yang dibikin, yang dibentuk di kampus pesantren di Gunung Tembak yang 100 hektar itu, satu alternatif. Apa tidak begini bentuknya masyarakat Pancasilais diinginkan? Umat Islam semua datang salat jamaah. Dan bagaimanapun konyolnya kita yang tinggal di kampus sana, dengan setiap hari salat jamaah tidak kurang daripada 100 orang setiap kali salat, apa ini bukan merupakan satu keuntungan yang luar biasa? Di mana kita sudah rasakan bahwa salat itu satu kewajiban, satu panggilan yang tidak bisa ditawar, sehingga merupakan satu kebudayaan mengakar dan mempengaruhi, membiak, membentuk pertumbuhan proses perwatakan anak kita. Memang belum sempurna Bapak dan saudara-saudara. Sebab kita juga akui dengan segala kekurangan, tapi sudah dapat diharapkan untuk satu ketiga dapat disempurnakan.
So kita sudah sementara jalan. So kita sudah mulai, bukan mencoba-coba, tapi yakin. Istri-istri kita bagaimanapun juga ngarutnya situasi sudah dapat kita selamatkan. Mereka sudah tidak terlibat di dalam perlombaan harta. Mereka sudah tidak terlibat di dalam perlombaan benda. Mereka sudah terlibat setidak-tidaknya suasana untuk saling memacu di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tergantung kepada ketebalan dosa yang mereka bawa dari luar. Yang ketebalan dosanya memang luar biasa, ya terseok-seoklah. Tapi yang memang tobatnya memang sudah sampai kepada mengikis ketebalan dosanya, dia segera akan sampai kepada suasana di mana dirasakan janji jaminan Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan mutmainnah, dinamakan sakinah, yang dinamakan qurrat ayun. Dan insyaallah Bapak dan saudara-saudara, kalau masih ada waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu jauh target, satu generasi saja. Katakanlah satu generasi itu 25 tahun, yang mestinya 50 tahun, kita katakanlah 25 tahun. Kalau kita mendapat kesempatan 25 tahun berkampus, kita akan tawarkan, apa tidak begini model manusia yang diharapkan oleh negara dan bangsa, oleh pembangunan kita, oleh agama kita, oleh rakyat, oleh masyarakat kita? Apa tidak begini model manusia yang diharapkan? Yang dijamin kejujurannya, yang kerja keras merupakan etos kepribadiannya, di mana tidak terlalu khayali, tidak terlalu digembor-gemborkan keinginan ini. Yang penting selama kita hidup di dunia ini mampu berbuat sesuatu yang menyenangkan orang lain dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup. Ya, kadang-kadang kita ini terlalu muluk keinginan, akhirnya rasanya hampir tidak percaya. Republik Indonesia sampai ke masyarakat adil dan makmur, diridai oleh Allah. Wah, apa tidak terlalu indah ini Bapak dan saudara? Banyak betul adil, makmur, sejahtera yang diridai oleh Allah. Jangan-jangan terlalu jauh. Kapan kira-kira baru kita tiba sampai di sana? Rasanya masih jauh sekali. Yang biasa saja lah. Bikin area 100 hektar. Bagaimana manusia di sana dapat diporsir sedemikian rupa, memanfaatkan kesempatan tenaga yang diberikan kepadanya untuk berbuat sebanyak-banyaknya menyenangkan orang lain dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalamnya nanti ada yang miskin, ada yang kaya. Inilah kesempatan untuk kita menyalurkan iman kita. Yang kaya akan bersedekah tanpa ada rasa sombong, yang miskin menerima sedekah tanpa ada rasa utang budi. Tapi semua kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadilah cinta kasih di antara mereka. Apa tidak sepertinya dinamakan ukhuwah dan Islamiyah itu? Bapak dan saudara, saya justru karena terlalu indah kadang-kadang tujuan, kadang-kadang kita capek sendiri. Akhirnya gelis ini kalau ngomong bahwa tidak benar yang saya bilang ini. Ini membohongi ngajak orang. Sekian juta orang dibohongi. Apa ini tidak membuat orang darah tinggi, jantung mati mendadak kalau tiap malam orang bohong Bapak dan saudara? Belum lagi keretakan psikologis. Tidak cuma-cuma tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang hanya diperkenankan tidak baku ngomong 3 hari 3 malam. Batasnya orang retak, batasnya orang tidak ngomong karena jengkel, karena dendam, karena marah, itu 3 hari. Cuma karena Nabi ini tidak cukup waktunya untuk memperinci semua yang diterima dari Tuhan. Tidak perlu Nabi, kenapa tidak boleh di 3 hari? Kalau sudah 3 hari, itu sudah gejala untuk darah tinggi, lemah jantung, kanker, ginjal, saraf. Sudah bisa tumbuh serempak itu. Kalau sudah 4 hari tidak aku ngomong, sudah mulai itu mengakar kankernya, tumor ganasnya, ginjalnya, darah tingginya, darah rendahnya. Baik. Jadi bayangkan kalau ada orang tidak baku ngomong sampai 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, memang sudah baiknya sudah mati saja itu Bapak dan saudara-saudara. Batasnya cuma 3 hari. Ada orang 3 tahun tidak baku ngomong. Bayangkan, berarti berapa tahun dia melanggar
3 hari saja boleh. Ini ada orang sampai 3 tahun, ada sampai 30 tahun. Nauzubillah min dzalik. Nah, siapa yang mau urus ini? Siapa? Kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam. Tapi kalau ada jamaah dan imam, ada laporan. Sudah 4 hari itu Ustaz tidak ada. Ustaz sudah katakanlah Ustaz Bapak dan Saudara, sudah 4 hari itu tidak aku ngomong, kan ditanya ini. Betul sudah 3 hari. Iya kira-kira. Jabatan makan. Jabatan. Ya Bapak dan Saudara. Tapi kalau ketua RT yang panggil kalau tidak dipukul. Bapak juga ini mau dapat. Kenapa tidak diikat oleh kesepakatan Bapak dan saudara-saudara? Bayangkan kalau 3 hari saja Bapak ini, lantas 3 tahun tidak. Ini kan dosa melulu Bapak dan kan dosa melulu. Bukan ringan itu, jangan dikira bahwa basa-basi saja itu 3 hari. Bukan basa-basi. Ngomongnya Nabi itu wahyu Bapak dan saudara-saudara. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Nabi tidak ngomong karena berdasarkan arus nafsunya, bukan berdasarkan interest subjektivitas Rasulullah. Semua merupakan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengatakan 3 hari saja, kalau sudah sampai 4 sudah berbahaya itu, sudah berbahaya. Nah, kalau tidak ada imam, tidak ada jamaah, 1 bulan baku lirik setiap Jumat, ya enggak? Bayangkan kalau tiap hari ketemu di jalan. Nah, satu ketika kan ludahnya bersambung, sudah. Kamu apa? Kamu terserah. Mau apa? Nah, jadi. Datang anaknya tepuk tangan. Jadi, Bapak. Saya di belah kampung. Kayak ayam saja, Bapak dan saudara. Ya, kalau sekali ikut pertandingan tinju profesional, mending. Bisa jadi dapat 100 juta kalau tidak KO. Kalau kayak yang gelar, bikin malu. Nah, inilah enaknya, dan inilah sebenarnya kekuatan Islam. Kita tidak akan terbuang kita punya waktu dengan cuma-cuma. Seorang pimpinan, katakanlah seorang imam, harus mampu mendeteksi bahwa ini kerjanya tidak ada. Beri order cepat, beri kerjaan. Jangan sampai ada waktu yang percuma, bukan dalam rangka menopang dan menunjang misi ini, membawa dan membuat Islam ini memiliki dan mencapai apa yang dinamakan langkah maju ke depan. Dengan kualitas yang boleh katakan belum berangka, tapi kita sudah mulai. Bagaimanapun juga apa yang kita sudah ribut dengan tema sudah dapat dipajang, bisa dipajang Bapak dan Saudara. Problema-problema secara mendasar yang dihadapi oleh hampir semua departemen yang ada di negara kita ini, secara konsepsional telah kita berikan kepecahannya dalam bentuk realita, dalam bentuk kerja, bukan dalam bentuk teori. Kalau kita ditugaskan menulis apa yang disebut gunung tembak, memang tidak mampu. Terlalu banyak yang harus kita tulis. Tapi kalau orang ada yang mau datang menulis secara utuh, para peneliti-peneliti ilmiah, cobalah datang dan temukan bagaimana realitas konsepsional Islam di dalam memecahkan masalah secara mendasar. Bagaimana supaya salat ini terasa sebagai satu kekuatan. Satu di antaranya, mari kita salat jamaah. Mari kita salat jamaah 5 kali sehari semalam, terasa sekali itu kekuatannya. Semua orang berkumpul 5 kali sehari semalam. Berapa penghematan? Kalau mau rapat tidak perlu lagi pakai undangan, stensilan, tidak perlu lagi sewa motor untuk mengedarkan undangan. Untung kalau ketemu, tidak perlu lagi rapat bahwa kapan kita rapat, tidak perlu rapat untuk bicarakan kapan rapat. Tunggu saja Bapak dan Saudara, kapan salat jamaah.